Pembahasan kita berikutnya, akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Jadi poin yang kita bahas, akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Dikarenakan, pertama, tidak ada dalam Islam sesuatu yang mustahil. Tidak ada dalam Islam sesuatu yang mustahil. Coba datangkan seluruh syariat Islam, mana dari syariat Islam yang mustahil dari segi akal? Tidak ada yang mustahil. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku yang sangat tebal. Judulnya Dar'ut Ta'arudi Al-Aql wan Naql. Menghilangkan kontradiktif antara akal dengan dalil. Artinya, dalil dengan akal sehat tidak akan pernah ada kontradiktif. Pasti akal yang sehat akan mencocoki dalil, tidak akan pernah bertentangan. Ya, beliau menulis ini dengan membawakan dalil-dalil yang sangat kuat dan berjilid-jilid. Kalaupun ternyata, ikhwas sekalian, perhatikan, kalaupun ternyata ada seolah-olah pertentangan sedikit antara akal dengan dalil, maka ada dua kemungkinan. Kalaupun seolah-olah ada pertentangan, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin hadisnya tidak sahih. Yang kedua, mungkin akalnya kurang sehat. Itu saja. Yang pertama, kalau seandainya ada syariat misalnya bertentangan dengan akal, mungkin hadis ini tidak sahih ya. Ambil contoh misalnya hadis enggak sahih disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ada hadis bunyinya apa? Ahdiru fi mawaidikum al-baql fa innahu mutridatun lisyaiton. Ya. Hadirkan di dalam hidangan makanan kalian sayur mayur. Kenapa? Karena sayur mayur tadi akan menyebabkan setan lari dan tidak ikut join makan sama kalian. Waduh, kalau kita tiap hari makan sayur ini ya, sayur bayam, sayur apa? Singkong, apa lagi? Sayur jengkol. Vegetarian kita ini malah daripada daging, ya nggak? Nah, iya. Kalau gitu kita paling jauh dari setan. Buktinya kita banyak terkena perangkap setan di sini. Ya, iya. Nggak benar ini hadis. Pertentangan dengan apa? Akal. Kalau memang kita paling jauh dari setan, ya kita sudah apa? Nah, kita sudah orang paling soleh, ya lebih soleh daripada orang-orang Arab yang cuma makan daging, ya. Tapi ternyata di Arab agamanya lebih bagus daripada di sini, kan gitu. Iya. Baik. Ini hadis ini pertentangan dengan akal. Usut punya usut, cenderungnya hadis ini ternyata maudhu, kan gitu. Iya, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Dan diteliti lagi, hadis ini dipakai oleh tukang penjual sayur untuk melariskan sayurannya. La haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu ikhwah. Hadis maudhu itu pasti bertentangan dengan akal. Kalau sahih tidak akan. Ambil contoh, ada hadis lain. Ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Kata ya dalam hadis bagaimana bunyinya? Manittakhada dikan abyad lam yadurrahu syaitanun wala sihrun. Barang siapa yang pelihara ayam jago putih, maka tidak akan didekati oleh syaitan dan tidak akan terkena sihir atau santet. Nah itu. Berarti ini biar aman dari tukang sihir, pelihara apa? Ayam jago putih. Itu. Bertentangan dengan akal, bertentangan. Buktinya banyak juragan ayam kena santet. Banyak juragan ayam kena santet. Nah, ini hadis bertentangan dengan akal. Kenapa? Hadis maudhu, hadis palsu. Tapi ini kemungkinan pertama, mungkin hadisnya tidak sahih. Kemungkinan kedua, mungkin akalnya dia yang kurang sehat untuk memahami dalil. Ambil contoh, ada hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim. Bunyinya apa? Idza waqa'at dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu summa liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifa. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan seluruh bagiannya. Kemudian angkat dan apa? Dimakan. Dibuanglah, masa lalat dimakan. Dibuang. Kenapa? Karena di satu sayap daripada lalat tadi ada obat
dan ada racunnya dan satu sayapnya penawarnya. Sebagian orang yang kurang sehat akalnya mengatakan, masa sih lalat itu apa? Satu sayapnya obat, satu sayapnya racun. Ya nggak percaya dia. Wah, belum ada penelitian dari dokter kok. Penelitian apa? Itu sudah disabdakan oleh Nabi. Siapa yang ciptakan lalat? Allah yang ciptakan lalat. Siapa yang dapat wahyu? Rasulullah. Wahyunya dari siapa? Dari Allah. Ya kita lebih percaya mana? Allah apa penelitiannya orang barat? Rasulullah sudah mengkabarkan ini 14 abad atau 15 abad yang lalu. Bayangkan. Ketika itu teknologi belum maju seperti sekarang. Baru setelah diteliti oleh kedokteran Mesir dan kedokteran yang lainnya, ternyata benar. Saya belum tahu kalau kedokteran Indonesia sudah meneliti ini apa belum. Coba kalau nanti ada Pak Dokter sudah tanya, ini kedokteran Indonesia sudah apa? Sudah meneliti ini apa belum? Yang jelas kalau kedokteran di Mesir dan di sebagian tempat sudah menelitinya. Dan benar, ternyata memang satu sayap daripada lalat ini apa? Obat dan satunya racun. Luar biasa. Baru diketahui apa? Berabad-abad kemudian. Ya, maka jelas namanya hadis tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, demikian. Demikian juga jilatan anjing, ya. Mengandung banyak sekali racun, mikroba, dan berbagai macam apa unsur-unsur penyakit yang lainnya. Dan ternyata hadis Nabi matinya dengan debu, ya, petunjuk Nabi menggunakan debu luar biasa. Memang benar itu yang membunuh apa mikroba tadi.